Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan yang pertama Diah Ayu Rahmawati NIM 512, anggota yang kedua Erma Prastia NIM 112, 3 Anisha Erdiana NIM 555, yang keempat Aldian Nur Aziat NIM 204, yang kelima Muhammad Lutfil Hakim NIM 374, dan yang keenam saya sendiri Yusuf Renaldi NIM 478. Kami akan mempresentasikan mengenai studi kelayakan bisnis pada produk makanan donat Olukumades. Nah, langsung saja ke materinya. Apa sih donat Olukumades itu? Donat Olukumades itu adalah kreasi donat dengan bentuk yang bulat tanpa lubang di tengahnya, yang diisi dengan berbagai varian seperti rasa coklat, green tea, strawberry, dan sebagainya. Selain itu, donat ini juga memiliki ukuran yang besar dan memiliki tingkatan kalori yang tinggi. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai aspek pasar pada produk donat ini. Ada 3 yang ingin saya sampaikan. Yang pertama yaitu analisis pasar saat ini, yang kedua di masa mendatang, dan yang ketiga estimasi potensi pasar. Untuk analisis pasar saat ini, dalam zaman milenial seperti ini, donat ini itu sangat ramai banget sehingga banyak permintaan dari masyarakat. Dan donat ini merupakan roti yang bisa dijadikan makanan pengganti nasi dari kalangan umur 4 tahun sampai dengan 50 tahun. Dan respon konsumen pun mengatakan bahwa mereka tertarik karena menggunakan isian yang bervarian rasanya. Untuk perkembangan pada 3 tahun terakhir ini, di Kudus itu berkisar antara harga 4.000 sampai 5.000 rupiah tiap donatnya. Dan donat Olukumades ini menyasarkan market pada kalangan bawah hingga kalangan atas dengan harga yang pas dan terjangkau. Yang kedua, aspek di masa mendatang. Perkembangan gaya hidup yang semakin berkembang ini akan meningkatkan inovasi terhadap produk yang dapat memikat konsumsi donat Olukumades. Sehingga untuk mengatasi perubahan selera konsumen, itu akan selalu menjaga kualitas produk serta melakukan riset pasar dan inovasi seiring perkembangan zaman agar donat ini tetap diminati masyarakat sampai masa mendatang. Selanjutnya, estimasi potensi pasar. Nah, di sini jumlah konsumen itu datanya ada 500 atau 1% dari kurang lebih 500 jiwa. Pendapatan rata-rata konsumen yaitu 2.100.000. Jumlah pesaingnya ada 4, dan besar pendapatan yang dialokasikan untuk belanja, misal 65%. Jadi 65% dikali pendapatan rata-rata konsumen yaitu 2.100.000 dan hasilnya 1.365.000. Untuk kemungkinan berbelanja misal 50%, jadi 50% dikalikan besar pendapatan yang dialokasikan untuk belanja 1.365.000, hasilnya 682.000. Selanjutnya, potensi pasar itu 682.000 dikalikan 500 konsumen sama dengan 341 juta, dan potensi penerimaan 341 juta dibagi 5 atau 1% dari jumlah konsumen, hasilnya 68.200.000. Dan untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Lutfil Hakim. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya.
Segmentasi demografis. Donat Olokumades bisa dikonsumsi dari anak-anak sampai dewasa, baik dari umur 4 tahun sampai 50 tahun ke atas. Segmentasi geografis. Segmentasi utama Donat Olokumades saat ini adalah wilayah Kudus dan sekitarnya. Untuk segmentasi sosiologisnya, Donat Olokumades menargetkan pelanggan atau calon konsumen kepada semua kalangan, tidak menargetkan pelanggan berasal dari kelas menengah atas. Segmentasi psikografis, mulai dari kalangan pelajar, mahasiswa, pekerja, hingga masyarakat umum bisa mengkonsumsi Donat Olokumades ini. Target utamanya adalah para anak-anak remaja sampai dewasa. Semua usia dan kalangan dapat menikmati donat ini dengan rasa yang lezat, manis, ditambah dengan isian yang bervariasi. Positioning. Adapun positioning dari usaha donat ini adalah sebagai produsen penghasil donat yang lezat, enak, sehat, dan berkualitas dengan rasa yang variatif, serta dengan harga yang bersaing. Produk ini juga menyesuaikan topping dengan selera lokal, lembut dan creamy teksturnya untuk menggugah selera. Untuk bauran pemasaran, produk Donat Olokumades merupakan produk yang terbuat dari bola adonan goreng dengan berbagai varian isi seperti coklat, keju, dan banyak lainnya. Untuk produk ini termasuk produk yang sangat higienis dan untuk tentunya baik dikonsumsi untuk setiap harinya karena tidak menggunakan pemanis buatan. Untuk price-nya kami bandrol dengan harga 3.000 per PCS untuk semua varian rasa, baik keju, blueberry, strawberry, dan lain-lain. Untuk place dan atau tempatnya, kami membuka outlet yang berada di ruko belakang Taman Krida Gorwergu Wetan Kudus. Untuk promosinya kami melakukan promosi dengan cara menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan disertai dengan testimoni. Terima kasih. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan pembicaraan rekan saya Lutfi Hakim. Selanjutnya aspek teknis. Pertama, lokasi. Penentuan lokasi ini ditempatkan pada ruko Gorwergu Wetan. Lokasi ini dapat dikatakan strategis karena berdekatan dengan gedung olahraga, taman, dan tempat lain yang ramai pengunjung. Pada saat weekend pun sangat terbilang ramai. Luas produksi. Penentuan luas produksi pasar dekat dengan sumber bahan baku, bahan pembantu, dan bahan produksi lainnya. Yang selanjutnya penjelasan layout. Pertama, kotak merah adalah dapur tempat untuk membuat roti itu sendiri, yang dimana di sebelahnya dapur ada jendela untuk sirkulasi udara. Jendela ini dikarenakan untuk membantu sirkulasi udara lebih lancar. Kedua, kotak oranye adalah gudang tempat untuk menyimpan bahan-bahan untuk membuat roti dan peralatannya itu sendiri. Kotak ungu adalah tempat kasir untuk melakukan pembayaran bagi pelanggan. Yang keempat, lingkaran hitam dalam kursi itu adalah kursi bagi pelanggan. Yang kelima, balok biru. Balok biru itu sendiri digunakan etalase untuk tempat roti dipajang. Yang keenam, sep warna abu-abu adalah tempat parkir bagi pelanggan. Tempat parkir ini dikatakan penting karena kenyamanan pelanggan adalah nomor satu. Oke, selanjutnya akan lanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya dengan saya sendiri, yaitu Anissa Erdiana Putri dengan NIM 2018-11555. Yang pertama yaitu aspek manajemen. Aspek manajemen di sini terdapat struktur organisasi dari kami, yaitu dipegang oleh owner, dia, Erma, Lutfi, Aldi, Yusuf Renaldi, dan saya sendiri Anissa. Yang kedua dipegang oleh karyawan. Selanjutnya yaitu deskripsi jabatan. Jabatan yang pertama yang dipegang oleh owner
Yang pertama, Lutfi dan Aldi memegang jabatan sebagai pemasaran yang bertugas untuk mempromosikan produk melalui sosial media, yaitu seperti Instagram, Facebook, dan lain-lain. Yang kedua, update tentang Open Food Bazaar dan lain-lain. Yang ketiga, kerjasama dengan berbagai event organizer. Yang kedua, dipegang oleh Dia Ayu, yaitu keuangan, yang bertugas untuk menyusun anggaran biaya perusahaan, mencatat setiap transaksi keuangan. Yang ketiga, membuat laporan keuangan. Yang ketiga yaitu SDM yang dipegang oleh Yusuf Renaldi, yaitu bertugas untuk merekrut karyawan, menggaji karyawan, memberikan pelatihan, memantau kinerja karyawan sebagai jembatan antara karyawan dengan pemilik perusahaan. Yang terakhir yaitu manajemen operasional yang dipegang oleh Erma dan saya sendiri, yang bertugas untuk merencanakan teknis operasi penjualan sebagai jembatan untuk supplier dan owner. Yang terakhir untuk memperhatikan stok bahan dan penjualan. Yang terakhir yaitu jadwal kegiatan. Kegiatan pertama yaitu perencanaan awal. Di sini minggunya ada minggu pertama sampai minggu yang ke-10. Perencanaan awal terdapat pada minggu pertama dan minggu kedua. Yang kedua yaitu pembelian alat dan etalase yang terletak di minggu kedua dan minggu ketiga. Yang ketiga, rekrutmen karyawan dan pelatihan yang terletak di minggu ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Yang keempat, dekorasi ruko yang terletak di minggu kelima dan keenam. Yang kelima, promosi dan pembelian bahan baku yang terletak di minggu keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, dan ke-10. Yang terakhir yaitu penjualan yang terletak pada minggu ke-7, 8, 9, dan 10. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang aspek keuangan Donat Olokomodes. Di sini ada kebutuhan dana. Kebutuhan dana sendiri ada aktiva tetap. Bisa dilihat di PPT-nya. Untuk total jumlah aktiva tetapnya ada 4.300.000. Dan kemudian ada bahan produksi. Di sini total harga per harinya ada 171.500 dan harga per bulannya totalnya ada 5.195.000. Jadi biaya bahan baku per tahunnya ada 62.340. Donat ini menghasilkan sekitar 70 unit per hari dengan 6 varian rasa dengan harga 3.000 per pieces atau satu box isi 9 dengan harga 27.000. Jadi pendapatan perharinya ada 210, pendapatan per bulannya 6.300.000 dan pendapatan per tahunnya ada 75.600.000. Kemudian ada sumber dana. Sumber dana sendiri ada iuran per anggota. Anggotanya ada 6, jadi totalnya ada 9 juta untuk sumber dana, untuk modal sendiri. Kemudian ada metode penilaian investasi. Bisa dilihat di PPT, aktiva tetapnya 4.030, modal usahanya tadi 9 juta, umur ekonomisnya kami ambil 5 tahun, penghasilan per tahunnya 75.600.000, tarif pajak 35% dan tingkat bunganya 25%. Kemudian ada perhitungan laba setelah pajak. Bisa dilihat di PPT, sudah dirincikan. Untuk biaya operasionalnya ada 13.030, penyusutannya tadi aktiva tetap dibagi umur ekonomisnya 5 tahun. Kemudian ada metode payback. Rumusnya bisa dilihat di PPT. PP sama dengan investasi per laba sesudah pajak plus depresiasi. Jadi metode payback di sini ada 1,85 tahun. PP kurang dari 5 tahun maka layak atau diterima untuk melakukan investasi. Kemudian selanjutnya ada metode net present value atau NPV. Bisa dilihat di PPT, ada rumusnya. Jadi nilai NPV-nya ada 110.228.706. Nilai NPV positif maka layak atau diterima untuk melakukan investasi. Kemudian yang terakhir ada metode profitability index.
rumus PI-nya ada PV per I. Jadi PI-nya 110,228,706 per 75.600. PI sama dengan 1,45. Nilai PI lebih dari 1, maka layak atau diterima untuk melakukan investasi. Sekian presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan tentang aspek lingkungan. Yang pertama, manfaat ekonomi, yaitu untuk meningkatkan taraf hidup, untuk mengurangi pengangguran, dan untuk membuka lowongan pekerjaan. Yang kedua, manfaat sosial budaya, sikap dan persepsi masyarakat terhadap rencana usaha atau kegiatan, menambah pertemanan antar owner, karyawan, dan konsumen. Kedua, penanganan limbah. Donat O Lucumades berkewajiban melaksanakan upaya mencegah timbulnya kerusakan dan pencemaran lingkungan. Maka dari itu, kami tidak menyediakan bungkus plastik, namun box yang kemudian dibungkus dengan paper bag, guna untuk mengurangi limbah plastik. Di toko, kami juga menyediakan tempat sampah. Selanjutnya yaitu aspek yuridis, bentuk perusahaan. Usaha ini diberi nama Donat O Lucumades. Bentuk usaha dari Donat O Lucumades adalah Badan Usaha Persekutuan Firma. Usaha ini dibentuk bersama dengan 6 owner. Karena baru memulai usaha, maka owner ini menjalankan kegiatan usaha mulai dari merencanakan, membeli alat dan bahan sampai distribusi dan promosi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.